Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu seluruh jamaah Masjid As-Sakinah, Rumahan Mojokerto Indah, Mojokerto Kota Kediri, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan karunia dan rahmatnya. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Senin malam Selasa tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Tanggal ini sudah tanggal 4 ya. Tadi siang tanggal 3. Pergantiannya maghrib. Mengapa Saudi Arabia mendahului? Yakni Saudi Arabia saat ini, sekarang ini masih tanggal 4 kalau sekarang ya, tanggal 4 ya. Karena di Saudi sekarang belum maghrib ya, belum maghrib, selisihnya 4 jam. Mengapa sana lebih dahulu? Karena sesungguhnya dalam ilmu hisab falak ya, perhitungan planet itu, bulan itu diawali dari setelah pertemuan antara matahari dan bulan pada garis horizontal. Istilah ilmu falaknya itu konjungsi ya. Jadi ketika matahari dan bulan itu di dalam perputaran masing-masing, dan kalau dalam ilmu ilmu yang kita pelajari dulu, ilmu geografi atau geofisika, ilmu astronomi itu kalau ada alat peraganya itu sebenarnya mudah untuk menjelaskan. Kan bumi itu atau matahari berputar pada porosnya, bumi berputar pada porosnya sambil berputar pada porosnya mengelilingi matahari. Bulan berputar pada porosnya sambil berputar pada porosnya mengelilingi bumi, bersama-sama bumi ya. Jadi sambil mengitari bumi, bersama-sama bumi mengelilingi matahari ya. Itu suatu ketika itu akan berkumpul di dalam satu garis lurus, garis datar, garis horizontal, atau tadi disebut dengan konjungsi itu, sekali dalam perputaran ini. Dan inilah disebut dengan satu bulan ya, nama satu bulan. Nah, kemarin itu awal bulan Dzulhijjah, menjelang awal bulan Dzulhijjah itu terjadi konjungsi itu pada hari Kamis. Kalau di tempat kita Kamis jamnya jam 19.39 ya, jam 19.39 berarti setelah Isya di tempat kita.
Ya, nampak dari tempat kita itu pertemuan matahari dan bulan itu jam sekian tadi setelah Isya. Tapi di Saudi Arabia pertemuan itu terjadi sebelum maghrib hari yang sama, hari Kamis itu sebelum maghrib, tepatnya lebih kurang sekitar jam asar, ya, asar waktu sana, waktu Saudi Arabia. Dan sudah merupakan kesepakatan para ahli astronomi bahwa menghitung awal bulan itu dimulai dari terbenamnya matahari. Lah di hari yang sama itu, hari Kamis itu, kan kalau di Saudi Arabia terjadinya pertemuan tadi sebelum maghrib, kurang lebih di sekitar asar. Maka begitu maghrib matahari tenggelam, bulan kemudian menampakkan diri, meskipun ketinggiannya di sana masih sangat rendah, ya 1, sekian derajat, tetapi nampaknya sana juga menggunakan ru'yat bil ilmi, ru'yat tetapi dengan ilmu pengetahuan, ilmu hisab maksudnya. Maka sana sudah menetapkan hari Kamis maghrib itu sudah masuk Jumat tanggal 1 Dzulhijjah, meskipun masih rendah. Sedangkan di tempat kita pertemuannya tadi terjadi di hari Kamis malam Jumat setelah Isya. Maka harus menunggu maghrib berikutnya. Nah, maghrib berikutnya itu terjadi di hari Jumat, tanggal kita Jumat kemarin tanggal 7. Tanggal 7 hari Jumat itu maghrib itu. Nah, ketika itu bulan pada ketinggian -3 derajat dan sidang isbat kemenang, ya, itu kemudian menetapkan bahwa maghrib Jumat maghrib itu, karena tadi pertemuannya malam Jumat, pertemuan matahari dan bulan tadi, maghrib itu dinyatakan sebagai 1 Dzulhijjah. Nah itu, jadi mengapa kok dulu Saudi Arabia? Karena pertemuannya tadi, pertemuan antara matahari dan bulan tadi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini selintas penjelasan tentang perbedaan awal bulan Dzulhijjah antara Indonesia dan Saudi Arabia. Jadi tidak serta-merta logika penerus sing luwih dhisik sing posisine lebih di timur, maka lebih dulu mengalami awal bulan mestinya. Tidak juga, ya tergantung kepada ini tadi, pertemuan matahari dan bulan, kapan waktunya, dan kemudian terbenamnya matahari itu kapan terjadi di tempat masing-masing. Sehingga nanti kita puasa Arafahnya hari Ahad tanggal kita hari Ahad tanggal 16 tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Tapi bertepatan dengan tanggal 16 Juni, dan Idul Adha-nya nanti pada hari Senin tanggal 17 Juni. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita awali dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada hari ini, malam hari ini, kita akan membaca salah satu ayat yang dijadikan sebagai dasar dalil disyariatkannya atau diperintahkannya ibadah korban, yaitu surah Al-Kautsar, surah yang ke-108, juz 30, surah 108. Al-Kautsar itu artinya nikmat yang banyak atau kebaikan yang banyak. Al-Kautsar dari kata katsura yaktsuru, katsir. Bapak Ibu biasa mendengar istilah atau ucapan syukron katsiron, jazakumullah khairan katsiron. Apa itu artinya katsiron? Banyak. Ya. Bahasa Inggrisnya apa nih Pak biasanya? Thanks
Thank you so much. Thank you so much. Enten lagu ini tadi kok. Matur nuwun, matur nuwun. Ya, baik. Kita akan membaca surah tersebut. Meskipun makna Al-Kautsar kalau versi Rasulullah SAW, nah nanti saya akan bacakan juga. Kalau menurut Rasulullah SAW, Al-Kautsar itu mempunyai makna yang lain. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya sebagai berikut. Inna itu sesungguhnya kami, a'tainaka kami telah memberimu hai Muhammad. Ini yang diajak bicara oleh Allah ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menggunakan kata ganti orang kedua tunggal. Jadi hanya Nabi Muhammad SAW. A'tainaka, ka itu adalah kata ganti domir, ya, domir untuk orang kedua tunggal. Kamu satu orang saja. Al-Kautsar nikmat yang banyak. Sehingga terjemahannya menjadi sungguh kami telah memberimu hai Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli maka dirikanlah salat li rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan berkorbanlah. Wanhar itu bentuk kata perintah dari kata naharo, yanharu, nuhroh. Nuhrotun itu adalah ini ujung dada atau pangkalnya leher. Nuhroh. Ya, wanhar itu artinya sembelihlah hewan korban itu pada puncak lehernya ini atau pangkal puncak dadanya atau pangkal lehernya. Wanhar. Ada juga yang memaknai wanhar itu adalah sedakepo yang di dada bagian puncak. Iya. Makanya ada orang yang sedekahnya sampai begini itu. Itu karena memahami dari kata ini. Ini adalah kata perincian daripada fasholli maka sholatlah semata-mata karena Tuhanmu dan bersedekahlah di puncak, di ujung dadamu itu. Mana ada yang memaknai demikian. Jika terjemahannya menjadi maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka, inna artinya sesungguhnya. Di Bapak Ibu kalau membaca Al-Quran lalu menjumpai kata inna atau anna di mana saja, dalam surah yang mana saja, ayat berapapun, ini belajar bahasa Arabnya Al-Quran. Jadi Bapak Ibu semuanya belajar bahasa Arab itu tidak harus diproyeksikan untuk bisa ngomong bahasa Arab, tetapi setidak-tidaknya targetkan untuk bagaimana memahami Al-Quran. Karena yang paling utama justru mempelajari bahasa Arab itu dalam rangka untuk memahami petunjuk-petunjuk Al-Quran, bukan untuk bercakap-cakap. Kalau bercakap-cakap, mau setiap hari kita ketemu orang-orang
Jawa, pada Jawa ini nanti pakai bahasa Arab yang malah bingung, orang paham kabeh. Nanti kalau ingin belajar bahasa Arab, kalau di tempat kita ya ditargetkan untuk memahami Al-Quran saja, ya, Al-Quran, Al-Hadis. Ya, inna itu artinya mesti sesungguhnya atau sungguh. Inna anak itu sesungguhnya atau sungguh atau bahwasannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anna itu dimaknai bahwasannya atau bahwa sesungguhnya. Syani'aka, orang yang membencimu. Syani'un itu pembenci. Syani'un. Syani'aka itu artinya orang yang membencimu. Huwa, dia adalah al-abtar, orang yang terputus. Terputus apa yang dimaksud di sini? Terputus dari kebaikan, terputus dari kenikmatan. Ya. Sehingga arti keseluruhannya ayat yang ketiga itu adalah sungguh orang-orang yang membencimu, hei Muhammad, dialah yang terputus dari nikmat Allah. Baik. Pertama yang perlu dijelaskan adalah mengenai makna Al-Kautsar. Di dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang sumbernya dari Anas bin Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW menundukkan kepalanya sejenak, lalu beliau mengangkat kepalanya seraya tersenyum. Beliau bersabda kepada mereka, atau mereka bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa engkau tersenyum wahai Rasul?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya barusan saja telah diturunkan kepadaku suatu surat." Lalu beliau membacakan firman-Nya, "Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar," hingga akhir ayat, hingga akhir surat, yang artinya adalah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, hingga akhir surat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian apakah Al-Kautsar itu?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasulullah SAW kemudian bersabda, yang artinya sebagai berikut, Al-Kautsar adalah sebuah sungai atau telaga yang diberikan kepadaku oleh Tuhanku di dalam surga. Padanya terdapat kebaikan yang banyak. Umatku kelak akan mendatanginya di hari kiamat. Jumlah wadah-wadahnya, maksudnya bejana-bejananya, gelas-gelasnya itu sama dengan bilangan bintang-bintang. Diusir darinya seseorang hamba, maka aku berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya dia adalah dari umatku." Maka dikatakan kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang telah dibuat-buatnya sesudahmu." Ya, kalau menurut hadis ini digambarkan tentang Al-Kautsar. Al-Kautsar itu ternyata adalah nama sungai atau telaga di dalam surga yang hanya diperuntukkan bagi Nabi Muhammad SAW, di mana akan didatangi seluruh umat beliau nanti. Untuk apa? Untuk meminum airnya ini. Jumlah gelas-gelasnya ini ada sejumlah bintang-bintang bilangan. Jadi banyak sekali. Artinya tidak akan ketelatan, tidak akan kurang. Ya, baik airnya maupun gelasnya itu. Tetapi ada seorang hamba yang diusir dari tempat itu. Ya, maka Rasulullah membelanya. Tetapi Rasul ditegur, "Hei Muhammad, kamu tidak tahu sepeninggal kamu apa yang dia buat-buat. Dia memang mengaku sebagai umatmu, tetapi sepeninggalmu dia mungkin melakukan hal-hal yang itu mengataskan dirimu, tetapi sesungguhnya tidak demikian."
apa-apa yang dia kerjakan itu, dia mengaku sebagai muslim, tetapi perilakunya tidak mencerminkan sebagai seorang muslim, ya, dan lain sebagainya. Ya, masih banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang Al-Kautsar ini. Riwayat yang lain malah menyebutkan Al-Kautsar itu adalah ini Ibnu Jarir, sumbernya sama dari Anas bin Malik. Ya, yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai makna Al-Kautsar, maka Nabi SAW menjawab, Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang diberikan Allah kepadaku di dalam surga. Tanahnya adalah minyak kasturi, airnya lebih putih daripada air susu, dan rasanya lebih manis daripada madu. Sungai itu didatangi oleh burung-burung yang lehernya seperti leher unta. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya burung-burung itu benar-benar lezat dagingnya. Rasulullah SAW menjawab, aku akan memakan dagingnya dan merasakan kelezatannya. Ya, pokoknya gambaran Al-Kautsar yang di surga ini begitu sangat indah dan kemanfaatannya luar biasa, keberkahannya luar biasa. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, ya. Serta tanahnya itu kalau disenggol oleh tangan kita, lalu kita cium tangan kita yang kena tanahnya, dasar sungai atau tepian sungai ini, maka wanginya seperti minyak kasturi. Ya. Burung-burung yang lehernya seperti unta itu mendatanginya ya untuk mengambil airnya juga untuk minum dari situ, tapi burung itu jinak. Di yang lain juga diterangkan seperti itu. Ya. Ini materinya sebenarnya sudah saya kirimkan kepada Pak Hedi. Nanti tinggal dibuka, hanya belum saya aktifkan internetnya. Nanti setelah ngaji saya aktifkan. Karena kalau saya aktifkan sekarang terkadang ada telepon masuk dan lain sebagainya. Ya, masih banyak hadis-hadis yang menerangkan keindahan Al-Kautsar. Jadi intinya adalah Al-Kautsar itu adalah kenikmatan di dunia yang banyak dan kenikmatan di akhirat yang banyak pula. Al-Kautsar dari kata kafiro tadi. Orang yang mempunyai kebaikan yang banyak, jasa-jasa kebaikannya banyak, itu disebut dengan kaisar. Nah, kaisar ini dari kata kafir, sama seakar dengan Al-Kautsar. Ya. Kafir, kaisar. Ada Gus Kautsar, Gosok. Ini mungkin juga ngambil dari Al-Kautsar. Kebaikan yang banyak atau kenikmatan yang banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, intinya di ayat yang pertama ini Allah hendak menegaskan bahwa sesungguhnya kami telah memberi kamu, hai Muhammad, dan seluruh manusia, umatmu, nikmat yang banyak. Nikmat umur panjang, ya, nikmat hidup, nikmat umur panjang, nikmat kesehatan, nikmat harta benda, nikmat anak cucu yang sukses, soleh solihah sukses, dan lain sebagainya. Semuanya adalah nikmat yang banyak. Oleh sebab itu, maka Allah berfirman pada ayat yang kedua ini, fasalli li rabbika wanhar. Ada dua yang Allah perintahkan kemudian. Maka untuk mengungkapkan terima kasihmu kepadaku, kepada Allah, tugasmu hanya dua. Satu adalah sholat. Laksanakan sholat itu hanya semata-mata untukku, karena aku saja, li rabbika wanhar. Dan yang kedua, tugasmu adalah berkorban. Sebagaimana kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka mestinya jika kamu
ingin menunjukkan rasa syukurmu kepadaku yang telah memberimu banyak nikmat tadi, ungkapkanlah rasa syukurmu itu dengan sholat. Maksudnya sholat ya sholat 5 waktu, sholat sunnah dan lain sebagainya. Fasholli li rabbika, dirikanlah, kerjakanlah semuanya itu semata-mata karena Tuhanmu, bukan karena yang lainnya, bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji, bukan karena menjelang pilek. Nopo ini, sebentar lagi pilkada. Bukan hanya karena itu, bukan untuk itu, tetapi karena Allah, karena Tuhan. Wanhar, dan sembelihlah hewan korban. Ya. Artinya sembelihlah hewan ternak yang sudah ada ketentuannya. Hewan ternaknya itu nopo, macam hewan ternaknya yang sah untuk dijadikan sebagai korban itu nopo, unta, sapi, dan kerbau. Lalu kambing. Nah, kambing itu ada kambing domba, kambing kibas, ya. Ada kambing apa lagi? Pokoknya yang jenis kambing gitu ya. Dengan ketentuan umurnya juga sudah ditentukan. Umurnya adalah yang musinnah. Musinnah itu artinya, musinnah itu yang giginya sudah tumbuh sempurna. Dari kata sinun, sinun itu artinya gigi, sinun. Ya, orang yang giginya sudah sempurna disebut dengan musin, bukan musinnah. Kalau musinnah itu untuk binatang. Jadi kalau musin tanpa tak itu untuk manusia. Musin yang giginya sudah lengkap, sempurna, itu disebut dengan musin. Musinnah itu adalah hewan yang giginya, kalau bahasa Jawanya poel. Ya, poel itu sebenarnya pertanda, salah satu indikator hewan itu sudah lengkap giginya adalah kalau sudah tanggal salah satu atau dua-duanya sekalian gigi serinya. Ya, musinnah. Maka hati-hati mengambil nama dari bahasa Arab, jangan asal-asalan, jangan sembrono. Pikir kok apik iki. Apa lafate musinnah. Aku pun duwe lahir putu wedok jenenge Siti Musinnah. Ternyata musinnah itu artinya apa? Binatang poel. Ya, hewan yang sudah poel. Kalau unta itu umurnya 5 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau kambing 1 tahun. Ya. Jadi sudah ada ketentuannya. Kemudian ketentuan berkorban itu jumlahnya berapa? Idealnya setiap satu orang 1 ekor kambing, minimal 1 ekor kambing. Tapi sudah memadai apabila 1 orang berkorban 1 ekor kambing dengan ketentuan umur tadi itu, ya, untuk dirinya dan keluarganya, sah sebagai ibadah korban. Termasuk yang patungan misalnya, karena sapi atau unta itu bisa untuk 7 orang, patungan 7 orang. Masing-masing yang berpatungan ini sah untuk meniatkan ini korbanku dan korban keluarga, aku dan keluarga. Ya, jadi masing-masing yang berpatungan tadi itu, orangnya tadi meniatkan bahwa saya patungan ini untuk diriku dan keluarga. Ya, sah sebagai ibadah korban. Jenis kelaminnya, hewan korbannya itu boleh tidak yang apa? Yang betina.
bukan yang perempuan, tapi yang betina. Boleh tidak? Boleh. Jadi tidak ada dalil yang sharih yang menjelaskan tentang mana yang lebih utama, apakah yang jantan atau yang betina, tergantung situasi kondisinya. Kalau di suatu tempat itu populasi jantan itu tinggi, ya, banyak, maka yang jantan lebih baik, lebih utama. Kalau populasi jantan sangat rendah, yang banyak adalah betina, dan kalau berkorban dengan jantan malah justru dikhawatirkan nanti populasinya akan terhambat, maka betina lebih utama. Tentu ada pula ulama yang berpendapat bahwa memang lebih diutamakan yang jantan karena lebih tidak berisiko untuk nanti keliru yang betina sudah bukan mengandung hewan bunting, ya, yang nanti bunting, eman kalau bunting. Tapi kalau terpaksa adanya yang bunting boleh. Nah terus anaknya itu janinnya bagaimana? Janinnya halal untuk dimakan. Ya. Jadi, janinnya masih hidup itu kalau hidupnya disembelih mati, lalu janinnya obah-obah terus misalnya, ikut disembelih. Ya, ikut disembelih. Jadi hukum janinnya itu mengikuti induk. Ya. Tapi kalau janinnya ini sudah matang, sudah waktunya lahir misalnya, induknya sudah kakak disembelih. Nah, ini tiba-tiba begitu disembelih, dibedah, anaknya moro-moro muatek, melaku misalnya. Nah ini terjadi perselisihan pendapat. Kalau hewan induknya tadi dijadikan sebagai korban, ada yang berpendapat bahwa anaknya itu juga harus ikut disembelih karena dia bagian dari hewan kurban yang dagingnya harus dibagikan habis. Ya. Wah itu apa enggak bertentangan dengan peri kebinatangan itu, apa enggak kasihan itu masih kecil disembelih. Seperti inilah ketentuan syariat itu seperti itu. Tapi kalau hewan korban, hewan ternaknya tadi tidak dalam rangka untuk ibadah korban, maka boleh dipelihara. Jadi anaknya tadi yang tiba-tiba muadek, ya. Jadi karena mungkin sudah umur 8 atau 9 bulan, sapi itu kan umurnya pintar, kalau bunting 10 bulan. Kalau manusia kan 9 bulan lebih 10 hari. Kalau sapi itu lebih kurang 10 bulan. Ya. Nah, itu tiba-tiba ini janinnya ini sudah kira-kira di ibu ya urip, maka boleh dipelihara, dibesarkan. Ya, tapi tadi yang korban tadi ada pula berpendapat boleh dipelihara juga. Jadi induknya disembelih untuk korban, anaknya ini tidak ikut disembelih tapi dipelihara. Ada yang membolehkannya. Ini baik Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi ketentuan korban sudah ditetapkan karena memang korban itu adalah salah satu ibadah mahdhah yang tata caranya sudah ditetapkan. Termasuk yang penting juga kita perhatikan adalah ada pertanyaan, bolehkah kurban dengan cara arisan? Jawaban singkatnya boleh. Ya. Misalnya begini, karena arisan adalah kegiatan menabung dan akad perjanjian pinjam meminjam yang saling merelakan, atau bahasa Arabnya, bahasa fikihnya antarodin, saling merelakan, dan termasuk dalam urusan muamalah.
Muamalah itu adalah hubungan sesama manusia, ya, sosial. Dan kegiatan semacam ini boleh dilakukan dan tidak dilarang. Ya, selama itu berorientasi pada kemaslahatan, kemanfaatan dan kemaslahatan. Hasil arisan yang merupakan pinjaman atau tabungan anggota arisan apabila digunakan untuk korban oleh orang yang telah ditetapkan berdasarkan musyawarah, pada dasarnya tidak ada larangan untuk kemudian olehnya dibelikan hewan korban dan korbannya dianggap sah. Sebab uang tersebut meskipun merupakan pinjaman tetapi telah menjadi miliknya yang sah dan dapat dipergunakan menurut kemauannya sendiri. Karena di zaman Rasulullah SAW juga ada seorang sahabat yang pinjam, yang utang unta, ya. Kemudian dituntut lalu ditanya, loh, unta itu mau kamu bawa kemana? Untuk korban. Maka lagi disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah mengatakan membolehkannya. Jadi hewan korban itu hasil dari utang itu boleh sah, amal ibadahnya sah. Kemudian ada juga pertanyaan, bolehkah menyembelih korban di luar hari tasyrik? Jelas tidak sah. Ya, jadi kalau menyembelih di luar hari-hari yang telah ditentukan, karena korban itu sudah ditetapkan tata caranya dan waktunya pula. Waktunya dimulai dari tanggal 10 Dzulhijjah setelah pelaksanaan sholat Idul Adha sampai pada penghabisan hari tasyrik tanggal 13 menjelang maghrib. Ya, sebelum maghrib mau disembelih di pagi, di siang, di sore atau di malam, ya, sepanjang rentang waktu itu tadi sah. Mulai dari tanggal 10 setelah sholat Idul Adha sampai menjelang akhir tanggal 13 Dzulhijjah. Bolehkah menyatukan korban dengan akikah? Tidak ada tuntunannya. Yang tidak dibolehkan karena keduanya adalah amal ibadah yang ketentuannya berbeda. Ya, meski ada kesamaannya, tetapi banyak perbedaan. Termasuk di antara perbedaannya adalah kalau korban dagingnya didistribusikan dalam keadaan mentah, tapi kalau akikah dalam keadaan siap saji. Ya. Jadi tidak sama. Waktunya juga demikian. Akikah telah ditentukan waktunya, yaitu pada hari kelahiran yang ke-7, 7 hari. Yang keempat, bagaimana hukumnya korban bagi orang yang telah meninggal dunia? Nah, ini saya kira penting Bapak Ibu untuk diperhatikan dalam soal ini. Ada dasarnya melaksanakan korban bagi orang yang sudah meninggal dunia tidak diperbolehkan. Kecuali, ada kecualinya. Satu, apabila si mayit semasa hidupnya pernah berwasiat agar ahli warisnya melaksanakan korban. Satu ini. Yang kedua, apabila si mayit pada waktu hidupnya pernah bernazar untuk melaksanakan korban, tetapi selama hidupnya belum terlaksana. Nazar apabila belum ditunaikan, kedudukannya sama saja dengan hutang yang belum dibayar. Apabila seorang meninggal dunia dan meninggalkan hutang, maka hutang yang ditinggalkan tersebut harus dibayar dan pembayarannya diambil dari harta yang ditinggalkan. Begitu pula halnya dengan nazar. Mempersamakan nazar dengan hutang didasarkan pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya begini. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang perempuan datang kepada Nabi SAW seraya berkata, sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk menunaikan ibadah haji, tetapi sebelum menunaikan nazar hajinya itu ia meninggal dunia. Apakah saya harus menunaikan haji itu untuknya? Nabi SAW menjawab, ya, kerjakanlah haji itu untuk ibumu. Bukankah kalau ibumu mempunyai hutang
kamu wajib membayarnya? Ia menjawab, iya. Tunaikanlah hak Allah, sesungguhnya Allah lebih berhak untuk ditunaikan hak-haknya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini secara tegas menyamakan nadar dengan utang. Dari aspek keduanya sama-sama harus dibayar. Bahkan nadar merupakan utang kepada Allah yang pemenuhannya harus lebih diutamakan. Dilihat dari segi harus ditunaikan atau tidaknya, nadar dibagi dua, yaitu nadar untuk berbuat kejahatan atau melakukan hal yang tidak baik dan dilarang oleh Allah, atau melakukan hal-hal yang sangat memberatkan atau menimbulkan bahaya. Nadar seperti ini tidak harus dilaksanakan, bahkan harus ditinggalkan, dan jika tetap dilaksanakan termasuk nadar yang tidak sah. Yang kedua, nadar untuk berbuat kebajikan, mentaati Allah dan menunaikan perintah Allah. Nadar semacam ini harus dilaksanakan dan termasuk nadar yang sah. Karena nadar akan berkorban termasuk bagian dari bentuk nadar dalam ketaatan kepada Allah, maka wajib untuk dilaksanakan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha sebagai berikut. Dari Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa bernadar dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah, hendaklah ia melaksanakannya. Dan barang siapa melaksanakan nadar dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka nadar tersebut tidak perlu untuk dilaksanakan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Malik, dan Ad-Darimi. Dengan demikian, apabila seseorang ahli waris akan berkorban untuk si mayit, tetapi tidak ada wasiat dari si mayit, atau si mayit ketika masih hidup tidak pernah bernadar untuk berkorban, maka korbannya tidak sah. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, karena kita sering maunya sih, niatnya sih baik, ya, ben pahalane sampai kepada kakek moyang kita. Karena mereka belum sempat, ya, belum bisa melaksanakan kurban ini, sehingga kita mengorbankan lalu mengatasnamakan mereka, bisa menyebabkan tidak sahnya kurban. Maka oleh sebab itu berkorbanlah dengan diniatkan untuk diri tadi, itu sudah otomatis. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa anak itu adalah jerih payah orang tua. Maka yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari jerih payahnya adalah orang tua. Artinya, jika si anak ini melakukan kebaikan apa saja termasuk berkorban, sekalipun tidak mengatasnamakan kakek moyangnya, tetap kebaikannya akan sampai kepada kakek moyangnya tanpa perlu diatasnamakan. Ternyata mengatasnamakan justru akan menyebabkan tidak sahnya amal ibadah itu. Dan memang secara logika, mau mati jadi so ibadah, jadi so berkorban. Nah ini, kecuali tadi kalau dia berwasiat dan bernadar, syaratnya itu. Dan ini menyalahi surah An-Najm ayat 39, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Baik, itu beberapa hal penting yang mesti kita perhatikan. Selain juga tentu khususnya bapak-bapak yang telah membentuk sebuah kepanitiaan, maka posisi panitia tidaklah sama dengan posisi amil zakat. Panitia itu fungsinya hanya membantu shahidul korban. Jadi segala sesuatu yang diputuskan oleh panitia harus dikonsultasikan kepada shahidul korban. Kalau shahidul korban mengiyakan, maka laksanakan. Jika tidak, maka panitia tidak mempunyai wewenang untuk menentukan A, B, C, dan sebagainya. Yang berhak menentukan adalah shahidul korban. Ternyata panitianya sekaligus shahidul korban ibadah. Oleh karena ya konsultasinya nama dhewe. Untuk orang, untuk
dijawab-jawab diri. Jadi bertanya kepada dirinya sendiri lalu dijawab-jawab sendiri. Karena sahibul korban, selain dia panitia, dia juga sahibul korban. Baik, Bapak Ibu. Itu kemudian yang terakhir, ayat yang ketiga adalah sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari nikmat Allah. Ayat ini turun disebabkan karena ada beberapa orang kafir yang membenci Rasulullah, di antaranya adalah Abu Lahab. Ketika Abu Lahab mendengar bahwa Rasulullah SAW ditimpa oleh musibah dengan wafat putranya, wafatnya putra beliau Ibrahim, ya, maka di pagi harinya Abu Lahab mengatakan, bahasa Jawanya kira-kira, syukur Muhammad itu tadi malam terputus keturunannya, tidak punya keturunan laki-laki. Ya, maka turunlah ayat ini, ayat ketiga, inna syani'aka wal abtar. Hei Muhammad, sesungguhnya dia itulah yang membencimu itu loh, Abu Lahab itu loh. Ada juga Al-As, ada juga Ka'ab yang membencimu itu. Mereka yang membencimu itu yang akan terputus dari nikmat Allah, baik nikmat yang diberikan di dunia maupun nikmat nanti di akhirat. Nikmat di dunia akan dicabut oleh Allah, yang akan mereka alami adalah sebutan-sebutan buruk bagi mereka di dunia. Di akhiratnya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, ini saya kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita sudah di bulan Dzulhijjah. Salah satu kesunahannya dimulai dari hari Jumat Maghrib kemarin, disunahkan untuk kita menahan diri dari memotong rambut, memotong kuku, ya, rambut kepala, rambut kumis, rambut jenggot, bapak-bapak dan seterusnya, kuku juga, sampai nanti waktu penyembelihan hewan kurbannya. Ya. Tapi tidak kemudian kalau ini dilanggar terus merusak ibadah kurbannya, enggak. Ya. Tapi kalau kita bisa melakukan, kita lakukan. Tapi kalau tidak terpaksa harus melanggar, maka tidak merusak amal ibadahnya. Misalnya harus potong kuku karena mungkin pekerjaannya, atau mungkin mau pijet-pijetan sama istri, atau istri juga begitu mau pijeti suaminya. Mulai dijarne dawa, ibu dikira aku ngeruweki, maka kemudian dipotong, enggak apa-apa. Maka wonten kirang lan tepatipun yen agunge samudra pangsami kita akhiri kanthi waosan subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa na'udzu bikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.